Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, semoga tetap semangat, sehat dan bahagia terus ya. Nah, kali ini bersama saya Putri Zahara yang akan menjelaskan mengenai teks eksplanasi. Nah, langsung saja ya. Apa itu teks eksplanasi? Teks eksplanasi adalah teks yang berisi tentang penjelasan atau menjelaskan mengenai suatu peristiwa atau fenomena. Dan di dalamnya juga terdapat pernyataan mengenai sebab akibat yang menjelaskan mengapa fenomena tersebut terjadi. Fenomena apa di sini? Fenomena alam dan fenomena sosial yang ada di sekitar kita. Fenomena alam contohnya seperti penjelasan mengenai hujan, gempa bumi, petir, dan lain sebagainya. Kemudian ada fenomena sosial. Fenomena sosial ini bersifat positif dan negatif. Contoh fenomena sosial bersifat positif itu ada solidaritas. Contohnya pada saat COVID-19, masa COVID-19 sekarang ini banyak sekali orang-orang yang mengadakan aksi solidaritas untuk membantu orang-orang yang sedang membutuhkan. Sedangkan contoh fenomena sosial negatif itu seperti kasus kemiskinan, bullying, kenakalan remaja, dan masih banyak lagi. Nah, itu tadi penjelasan mengenai teks eksplanasi. Berikutnya saya akan menjelaskan mengenai ciri-ciri teks eksplanasi. Nah, sekarang saya akan menjelaskan mengenai ciri-ciri teks eksplanasi. Yang pertama itu ada teks eksplanasi isinya bersifat fakta atau benar adanya. Yang kedua, teks eksplanasi bersifat ilmiah. Yang ketiga, bersifat informatif. Yang keempat, teks eksplanasi bersifat hal-hal umum atau membahas tentang hal-hal umum. Dan yang terakhir itu memuat pernyataan umum. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai struktur teks eksplanasi. Yang pertama itu ada pernyataan umum. Pernyataan umum di sini berisi tentang gambaran awal atau dasar mengenai suatu topik yang akan dibahas. Yang kedua itu sebab akibat, berisi tentang detail penjelasan suatu peristiwa yang akan dibahas. Yang ketiga itu interpretasi. Interpretasi adalah kesimpulan dari suatu topik yang telah dibahas tadi. Oke, selanjutnya kita akan membahas mengenai unsur kebahasaan. Nah, yang pertama itu topiknya jauh lebih berfokus pada hal-hal yang bersifat umum, bukan partisipan manusia. Contohnya membahas tentang gempa bumi, hujan, petir, dan lain sebagainya. Yang kedua, menggunakan kalimat pasif. Biasanya di dalam kalimat pasif itu terdapat kata kerja yang menggunakan imbuhan di, terkan, dan lain sebagainya. Yang tiga, bersifat ilmiah. Yang keempat, sering menggunakan verba material dan verba rasional. Apa itu verba material dan verba rasional? Verba material adalah verba atau kata kerja yang melakukan tindakan fisik, misalnya menendang, mencuci, dan lain sebagainya. Sedangkan verba rasional adalah verba atau kata kerja yang fungsinya sebagai kata penghubung. Dan unsur kebahasaan yang terakhir adalah menggunakan konjungsi kausal dan waktu. Konjungsi kausal itu misalnya sebab akibat, sebab, dan lain sebagainya. Sedangkan konjungsi waktu itu seperti lalu, kemudian, dan lain sebagainya. Nah, itu tadi pembahasan mengenai teks eksplanasi. Semoga bisa dipahami dan bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.